Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam hamba berhubungan dengan Allah, sering terjadi pengotoran di dalam hati. Pengotoran dalam hati itu kadang-kadang karena tidak sepengetahuan kita, maka kotoran itu menumpuk di dalam hati, semakin menebal sehingga menjadi hijab penghalang untuk terjadinya kedekatan antara hamba dengan Allah Ta'ala. Dari itulah maka kita harus berusaha agar jangan sampai dalam hubungan kita dengan Allah terjadi kekotoran di dalam hati. Salah satu kotoran yang ada dalam hati di dalam berhubungan antara hamba dengan Allah adalah di dalam hal perhatian hati atas nikmat-nikmat dari Allah. Nikmat-nikmat dari Allah secara garis besar dibagi menjadi dua. Yang pertama, nikmat Allah yang berkaitan dengan kehidupan duniawi. Yang kedua, nikmat Allah yang berkaitan dengan kehidupan ukhrawi. Perhatian hati kita atas nikmat-nikmat Allah yang termasuk ada kotoran hatinya, yaitu apabila perhatian hati kita hanya atas nikmat-nikmat Allah yang berkaitan dengan kehidupan duniawi, sedangkan hati tidak punya perhatian sama sekali atas nikmat-nikmat Allah yang berkaitan dengan kehidupan ukhrawi. Kenapa kalau hati kita kurang perhatian atas nikmat Allah yang berkaitan dengan kehidupan duniawi, tapi tidak ada perhatian atas nikmat Allah yang berkaitan dengan kehidupan ukhrawi, termasuk pengotoran di dalam hati? Sebabnya adalah secara tidak langsung hati kita ini berarti tidak ada perhatian terhadap akhirat, atau hati kita itu mengutamakan kehidupan dunia dan melupakan kehidupan akhirat. Kotoran hati itu adalah karena hati kita secara tidak langsung terkait dan lebih mengutamakan kehidupan dunia dan tidak mengutamakan, bahkan jadi bisa kita sampai melupakan kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Ad-Duha ayat keempat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kehidupan akhirat lebih utama daripada kehidupan dunia. Berdasarkan ayat ini, maka kita harus lebih mengutamakan kehidupan di akhirat daripada kehidupan di dunia. Kalau itu terbalik, kalau sampai yang dunianya lebih diutamakan, berarti itulah kotoran di dalam hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud dengan perhatian atas nikmat Allah yang berkaitan dengan kehidupan duniawi semacam apa? Contohnya, kalau kita dapat menikmati makanan, kita bersyukur. Kalau dapat menikmati minuman, kita bersyukur. Kalau kita dapat kesenangan-kesenangan dunia, kita bersyukur. Tapi apa yang dimaksud dengan nikmat yang berkaitan dengan kehidupan akhirat atau ukhrawi? Contohnya, kalau kita bisa mengerjakan sholat 5 waktu karena adanya hidayah dan taufik dari Allah, kita bersyukur. Nikmat bisa berzikir kepada Allah, kita bersyukur. Nikmat bisa datang untuk menuntut ilmu agamanya Allah di majelis ta'lim, itu adalah nikmat dari Allah sehingga kita bersyukur. Nikmat bisa bersabar, nikmat bisa bertawakal, nikmat bisa tidak marah-marah, nikmat bisa berbakti kepada suami, berbakti kepada orang tua, bersedekah dan yang lainnya. Itu adalah nikmat-nikmat yang sifatnya ukhrawi, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih harus kita syukuri di hadapan Allah. Kalau seandainya hati kita punya perhatian atas nikmat yang berkaitan dengan kehidupan duniawi, seperti sehat, nikmat dapat makan makanan, kesenangan-kesenangan, kita punya perhatian semacam itu. Tapi begitu selesai sholat,
hati kita tidak ada perhatian sama sekali bahwa kita habis dikasih nikmat oleh Allah bisa sholat. Begitu selesai berzikir, hati kita tidak punya perhatian sama sekali bahwa kita telah dikasih nikmat dapat berzikir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sama sekali perhatian terhadap nikmat-nikmat ukhrawi, maka jangan-jangan hati kita telah terkotori secara tidak langsung. Na'udzubillahi min dzalik. Dan nikmat-nikmat Allah yang berkaitan dengan kehidupan ukhrawi, itulah nikmat yang memiliki nilai utama, dan itulah yang harus diutamakan oleh kita. Misalnya ada hamba Allah, tadinya sakit kemudian dia sembuh, dia merasa betul dikasih nikmat sembuh oleh Allah. Gembiranya bukan main, hatinya merasa gembira dan bahagia. Tapi begitu hamba Allah dikasih dapat melaksanakan sholat tahajud misalnya, hatinya tidak ada kegembiraan yang luar biasa. Padahal dia sudah diberikan nikmat dapat tahajud, yaitu nikmat yang berupa nikmat ukhrawi. Kalau yang ada di gambaran hatinya, dia bisa bertahajud karena usahanya, karena kemauan keras dari dalam dirinya, ini jelas mengotori hati. Jadi dengan demikian, khususnya bagi diri kami, usahakan setiap dapat nikmat yang berkaitan dengan kehidupan akhirat atau kenikmatan ukhrawi, hati kita punya perhatian ke arah itu. Jangan sampai tidak punya perhatian ke arah itu. Kotoran-kotoran yang lainnya adalah kalau kita tidak ada perhatian terhadap nikmat yang berkaitan dengan kehidupan akhirat, maka kotorannya dapat menggagalkan ibadah-ibadah yang kita lakukan di hadapan Allah. Karena apa? Karena hati kita tidak merasa ada pertolongan Allah, sehingga seluruh ibadah-ibadah yang dilakukan benar-benar merasa dari kesungguhan dari usahanya sendiri. Tidak ada sedikit pun merasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa terjadi kalau perhatian hati kita yaitu atas nikmat Allah yang berkaitan dengan kehidupan ukhrawi itu tidak ada di dalam hati. Maka itu pun namanya termasuk kekotoran yang ada di dalam hati. Ini yang harus kita waspadai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan perhatian hati kita itu lebih memperhatikan kehidupan-kehidupan ukhrawi, nikmat-nikmat ukhrawi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah menganugerahkan ke dalam hati kita kemampuan untuk dapat mensyukuri nikmat-nikmat ukhrawi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hilanglah kotoran-kotoran yang menghambat kedekatan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.